Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di S4 channel. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama ya tentang cara menyeting sebuah mikrotik untuk kita gunakan di usaha hotspot wifi sistem voucheran, teman-teman. Oke, dan untuk uji coba kali ini kita menggunakan mikrotik RB9412ND, teman-teman. Oke, dan langsung saja. Dan sebelum kita masuk ke konfigurasinya ya, terlebih dahulu pastikan mikrofonnya sudah di reset terlebih dahulu ya teman-teman, dan kemudian kabelannya sudah tercolok dengan benar ya. Oke, dan kita langsung saja. Dan kali ini kita menggunakan aplikasi Winbox ya teman-teman, yang terkoneksi lewat kabelan ya. Dan di sini status kabelannya ya tersambung ya teman-teman. Ini teman-teman bisa melihat sendiri, kita masuk atau terkoneksi lewat kabelan dan kita masuk ke aplikasi Winbox ya teman-teman. Oke, dan di sini kita masuk di bagian IP-nya saja. Oke, dan passwordnya dikosongin ya. Oke, dan setelah kita masuk, dan ini adalah halaman awal dari aplikasi Winbox atau settingan daripada mikrotik kita teman-teman. Oke, dan di bagian sini kita cancel aja. Kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat settingan, yang dimana settingan ini bisa kita gunakan untuk hotspot voucheran teman-teman. Oke, dan untuk memastikan settingannya tidak bentrok ya, karena pas pertama pembelian mikrotik ini dia sudah ada settingan dari pabriknya teman-teman, cuman settingan tersebut belum bisa kita gunakan ya, belum bisa kita gunakan untuk hotspot wifi teman-teman. Nah, jadi kita langsung masuk untuk menambah settingannya ya. Jadi kita masuk di bagian IP ya, kemudian masuk di bagian address ini. Oke, dan pastikan ini statusnya sudah bound ya teman-teman, sudah terdeteksi. Dan Ether 1 adalah sumber internet, kemudian di Ether 2 nya atau di bawahnya ini adalah mode break ya. Dan ini hanya sekilas saja ya teman-teman, jadi kita hanya mencoba menambahkan konfigurasi aja ya untuk mempermudah teman-teman semua. Nah, jadi di sini kita tidak membuat teman-teman bingung ya, dan khususnya ini hanya khususnya teman-teman pemula ya, jadi kita membuat yang simple-simple aja. Oke, dan setelah IP addressnya sudah bound atau sudah terkonfigurasi, dan kita masuk di bagian DHCP client. Oke, dan DHCP client adalah Ether 1, betul. Oke, dan di bagian langkah berikutnya kita masuk di bagian server ya. Oke, dan di bagian server ini kita coba hapus ya teman-teman, kita coba hapus karena ini DHCP yang dibuat oleh mikrotik atau pabriknya belum bisa kita gunakan untuk hotspot voucheran ya teman-teman. Jadi di sini kita buat manual aja ya DHCP-nya. Oke, dan di sini kita memilih yang mode break teman-teman. Oke, kemudian kita next aja ya. Di sini kita next aja, next, dan berhasil ya. Jadi DHCP nya sudah kita berhasil buat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita masuk di bagian hotspot. Oke, dan di bagian sini kita langsung pilih tambah ya. Oke, kalau kita mau menginputnya secara manual, cuman kalau kita lebih biar yang kita kesusahan atau karena kita benar-benar pemula ya, jadi biar kita
tidak bingung, kita langsung memilih di bagian hotspot setup ini ya. Oke, dan di sini kita ganti menjadi breed ya, breed, kemudian kita next. Pastikan mask query rate ini tercentang ya teman-teman. Kemudian kita next ya, next saja. Oke, next. Dan di sini kita harus memasukkan DNS nya servernya teman-teman. Oke, dan kita mencoba menggunakan 8.8.8.8 saja teman-teman, dan kita tambah satu lagi 8.8.4.4. Oke, kemudian kita next, dan di sini kita memasukkan DNS name-nya. Saya menggunakan DNS name dari dari nama hotspot wifi saya. Oke, dan di sini kita mencoba aronsiel.net. Oke, dan setelah kita selesai membuat DNS name-nya, kemudian kita next. Oke, dan konfigurasi yang terakhirnya adalah membuat password khusus adminnya ya, khusus kita sendiri, agar kita bisa masuk kembali di halaman konfigurasi ini. Jadi kita harus membuat kode voucher khusus kita sendiri ya, khusus kita sebagai adminnya ya. Jadi kita membuat vouchernya yang mudah kita ingat saja ya teman-teman. Oke, dan di sini kita coba membuat usernya admin, dan kemudian passwordnya juga 1234 aja. Oke, ini contoh aja ya. Dan kemudian kita next, dan di sini statusnya setup has complete, berhasil, itu artinya sudah berhasil teman-teman. Oke, dan secara otomatis kita akan terputus dari koneksi internet teman-teman. Jadi kita sudah keluar sebagai klien ya, karena MikroTik kita saat ini sudah sistem voucheran teman-teman. Oke, dan di sini kita memasukkan login admin tadi yang kita buat ya. Jadi loginnya tadi adalah admin, kemudian di passwordnya ini adalah 1234. Oke, kita coba connect ulang, dan ternyata berhasil teman-teman. Oke, teman-teman bisa melihat sendiri statusnya di sini. Oke, dan coba kita connect ulang lagi di Winbox-nya teman-teman ya. Kita coba connect ulang lagi di Winbox-nya. Oke, dan ternyata kita sudah berhasil masuk lagi, dan ini sudah bisa kita gunakan untuk sistem voucheran teman-teman. Nah, ini sangat mudah sekali kan. Jadi sebenarnya settingannya ini semua sangat mudah teman-teman ya, cuman asal kita ada niat mau belajar, dan semuanya itu pasti akan kita tahu ya, dan kita akan pelajari satu persatu, pasti juga lama-lama kita akan tahu juga. Oke, dan ini adalah settingan yang simple ya, yang simple, dan ini sengaja saya buat videonya ya untuk teman-teman khusus pemula saja ya, untuk teman-teman pemula, untuk bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran ya. Jadi sebenarnya settingan yang bagusnya adalah masih ada dari sini, dari settingan yang kita buat ini, cuman saya hanya ingin mencoba membagikan video ini kepada teman-teman pemula saja. Jadi ini saya buat sangat simple ya, biar teman-teman pemula yang benar-benar pemula ya, biar teman-teman semua tidak bingung gimana sih cara menyetingnya ini, gimana kok banyak kali yang mau disetting ya kan. Jadi ini sudah saya buat simple, dan bahkan sangat simple sekali teman-teman ya. Di
penyetingan Mikrotik kali ini. Jadi dan untuk penyetingan selanjutnya atau konfigurasi selanjutnya, silakan tonton di video yang berikutnya saja ya. Jadi di sana nanti kita akan buat settingannya benar-benar dari nol dan sampai konfigurasi selanjutnya. Dan untuk sementara video kali ini kita hanya cukup membahas sampai di sini saja ya. Jadi untuk memastikan kita terkoneksi atau Mikrotik ini sudah siap untuk kita keluar voucher, dan maka di sini kita mencoba membuat satu voucher ya teman-teman. Oke, dan untuk membuat vouchernya kita masuk di bagian user, kemudian kita klik bagian plus, dan di sini kita mencoba mengganti hotspotnya dan usernya kita buat. Oke, dan ini adalah halaman username-nya dari hotspot wifi kita yang akan nanti dibeli oleh klien kita ya, tentu yang nggak mungkin klien orang ya kan. Nah, klien kita. Oke, dan di sini kita coba buat besar aja ya, TYUY ya, TYUY, dan kemudian passwordnya passwordnya 1 2 3 4. Oke, atau kalau enggak passwordnya kita buat 4 3 2 1 iya. Kemudian di sini kita ganti, oh ya udah defaultnya aja kita pilih ya. Oke, dan kemudian kita langsung ke play. Oke, dan ini adalah sebuah voucher yang baru saja kita buat, dan ini sudah bisa digunakan teman-teman. Ini sudah bisa digunakan. Dan untuk memastikannya ya, kita mencoba login di kode yang kita buat ini teman-teman. Jadi adminnya kita disable dulu, kita keluarkan, maka secara otomatis kita akan terputus di jaringan internet ya. Dan kita coba connect ulang. Apakah masih bisa kita terkoneksi internet ya? Tapi saya rasa tidak, karena kita sudah keluar dari login yang kita masuk tadi ya, yaitu admin dan passwordnya 1234. Kita kan sudah keluar dari situ, jadi kita sudah jelas terputus dari koneksi internet ya. Oke, dan kita tunggu dulu. Oke, kita masuk ke Chrome saja teman-teman. Dan di sini kita mencoba menginput 40 titik 40 aduh 192.168.1 Oke, dan ini adalah IP bawaan dari hotspot wifi kita. Oke, dan kita coba masuk, coba konekkan, kita keluar dulu ya, kemudian kita coba konek ulang lagi. TYUY tadi ya kodenya. Oke, 192.168.88.1. Kita enter, maka di sini kita akan diminta kode voucher yang baru teman-teman ya. Dan untuk memastikannya kita sudah terputus di internet, kita mencoba membuka YouTube ya teman-teman, dan di sini ternyata memang tidak bisa ya, karena kita memang sudah terputus dari koneksi. Maka kita harus memasukkan kode vouchernya teman-teman. Oke, dan kali ini kita mencoba menggunakan kode voucher yang baru saja kita buat ya. TYUY, kemudian passwordnya tadi berapa ya, 43 ya, pas 4321.
Oke, kemudian kita oke, dan ternyata berhasil teman-teman. Ternyata kita berhasil login menggunakan kode voucher yang barusan kita buat. Oke, dan untuk memastikannya kita akan mencoba membuka YouTube ya. Nah, dan ternyata bisa teman-teman. Oke, dan ternyata bisa. Oke, dan kita mencoba. Oke, terima kasih masih bersama saya di S4 Channel. Dan di video kali ini kita akan mencoba menyetting sebuah router ya teman-teman, yaitu CPE 300. Oke, dan sampai di sini saja video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua untuk dijadikan bahan pembelajaran ya. Dan yang perlu teman-teman ketahui ya, di settingan kali ini saya membuatnya lebih simpel ya. Jadi untuk settingan yang sebenarnya silahkan tonton di video-video saya yang berikutnya. Oke, sekian dari saya, dan akhir kata salam sukses dan sehat selalu. Bye bye.